Pernahkah Anda merasa hati Anda tersakiti oleh seseorang, entah lewat kata-kata, sikap, atau perlakuan yang meninggalkan jejak di dalam batin? Rasa sakit itu sering bertahan lebih lama daripada yang kita inginkan. Kita mencoba melupakan, namun kenangan itu datang kembali. Kita ingin tenang, tapi emosi justru menguasai diri. Disinilah kita diuji. Apakah kita akan dikuasai oleh luka, atau kita yang menguasai cara berpikir kita? Channel ini ada untuk mengingatkan satu hal. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu, sebab ketenangan bukan datang dari dunia luar, bukan dari sikap orang lain terhadap kita. Ketenangan lahir dari bagaimana kita menafsirkan, menerima, dan memilih respons terhadap apa yang terjadi. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita tidak berkuasa atas tindakan orang lain, namun kita berkuasa penuh atas sikap kita sendiri. Ketika seseorang menyakiti kita, pilihan ada di tangan kita. Apakah akan membiarkan luka itu merusak kedamaian, atau menjadikannya pelajaran untuk menguatkan diri? Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan. Setiap orang, bagaimana memperlakukan orang yang pernah menyakiti kita. Bukan sekadar tentang memaafkan, bukan sekadar tentang melupakan, melainkan tentang cara menjaga diri agar tetap teguh, tetap waras, dan tetap damai di tengah luka. Karena pada akhirnya, memperlakukan orang lain juga berarti memperlakukan batin kita sendiri. Pernahkah Anda bertanya, mengapa dalam hidup ini, rasa sakit selalu datang? Seakan tidak pernah habis, kadang muncul dalam bentuk kecil seperti komentar tajam yang merendahkan kita. Kadang hadir dalam bentuk yang lebih besar, pengkhianatan, kehilangan, atau perlakuan yang tidak adil. Kita sering berharap hidup berjalan mulus, damai, dan jauh dari luka. Tetapi kenyataannya, rasa sakit adalah tamu yang tidak pernah lupa datang. Mengapa demikian? Karena hidup memang tidak dirancang untuk selalu memberi kenyamanan. Hidup adalah medan ujian, dan ujian itu sering berbentuk rasa sakit. Jika kita menolak keberadaannya, kita justru akan semakin tersiksa. Namun bila kita mulai menyadari bahwa rasa sakit adalah bagian dari kehidupan itu sendiri, maka perlahan kita belajar berdamai. Rasa sakit bukanlah musuh. Ia adalah cermin. Ia menunjukkan kepada kita betapa dalamnya keterikatan kita pada sesuatu, entah pada harapan, pada manusia, atau pada keadaan tertentu. Saat seseorang menyakiti kita, rasa sakit yang muncul bukan hanya soal perlakuan orang itu, tapi juga soal keterikatan kita pada ekspektasi. Ekspektasi bahwa mereka akan selalu baik, bahwa mereka akan selalu setia, atau bahwa mereka akan selalu memperlakukan kita dengan adil. Ketika ekspektasi itu hancur, muncullah luka. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan sering lahir dari keinginan agar dunia berjalan sesuai dengan kehendak kita. Padahal, dunia punya jalannya sendiri. Manusia dengan segala kelemahannya akan tetap bertindak sesuai sifat mereka. Ada yang penuh kasih, ada yang penuh amarah, ada yang tersesat dalam egonya. Jika kita berharap semua orang hanya akan berlaku baik, maka kita akan kecewa berkali-kali. Namun, bila kita menyadari sejak awal bahwa hidup berisi campuran, ada kebaikan, ada keburukan, ada cinta, ada pengkhianatan, ada ketulusan, ada penipuan, maka rasa sakit tidak lagi mengejutkan. Ia menjadi sesuatu yang wajar. Luka memang menyakitkan, tetapi ia juga mendidik. Ia mengingatkan kita bahwa kita tidak kebal, bahwa hati kita rapuh, namun juga bisa ditempa. Sama seperti otot yang tumbuh lebih kuat setelah melewati rasa sakit. Carilah, hati manusia pun bisa menjadi lebih bijak setelah melewati luka. Coba pikirkan, berapa banyak pelajaran yang kita dapat bukan dari kebahagiaan, tapi justru dari rasa sakit. Ketika kita dikhianati, kita belajar tentang siapa yang benar-benar pantas dipercaya. Ketika kita diremehkan, kita belajar untuk tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Ketika kita ditinggalkan, kita belajar bahwa hidup tidak bisa sepenuhnya bertumpu pada satu orang. Semua itu lahir dari rasa sakit, bukan dari kenyamanan. Namun sayangnya, banyak orang menolak pelajaran ini. Mereka terjebak dalam pertanyaan, mengapa hal ini terjadi pada saya? Pertanyaan itu hanya memperdalam luka, sebab hidup tidak pernah memilih siapa yang akan terluka. Semua orang mendapat giliran. Perbedaannya hanya terletak pada bagaimana seseorang memandang dan menghadapi luka itu. Ada yang membiarkan dirinya hancur, ada pula yang menjadikannya bahan bakar untuk tumbuh. Menyadari bahwa rasa sakit adalah bagian dari kehidupan berarti menerima bahwa tidak ada jalan pintas menuju kedewasaan. Kita tidak bisa berharap hidup tanpa luka. Sama seperti kita tidak bisa berharap langit selalu cerah. Hujan akan turun, badai akan datang, dan kita harus belajar berteduh.
Demikian pula dengan kehidupan. Orang akan menyakiti kita, keadaan akan mengecewakan kita, dan hati akan terluka. Tetapi justru dari situlah ketahanan batin terbentuk. Ada sebuah kalimat stoik yang mengatakan, jangan berharap dunia akan selalu lunak pada Anda, melainkan berharap diri Anda cukup kuat menghadapi kerasnya dunia. Artinya, kita tidak bisa mengubah kenyataan bahwa rasa sakit akan hadir. Namun kita bisa mengubah diri agar tidak runtuh ketika rasa sakit datang. Mengakui bahwa rasa sakit itu wajar bukan berarti kita menikmatinya. Bukan berarti kita mengundang penderitaan. Tetapi itu berarti kita berhenti melawan kenyataan. Karena melawan kenyataan hanya menambah derita. Menerima kenyataan justru melegakan. Sama seperti seseorang yang tersesat di tengah malam. Selama ia mengeluh, seharusnya ini tidak terjadi. Ia hanya menambah panik. Tapi ketika ia berkata, baiklah, memang aku sedang tersesat. Maka aku perlu mencari jalan keluar. Barulah pikirannya jernih. Demikian pula dengan rasa sakit. Saat kita berhenti berkata, seharusnya ini tidak terjadi. Kita mulai menemukan kekuatan untuk berjalan maju. Ingatlah, setiap orang yang pernah Anda kagumi, apakah itu seorang pemimpin besar, seorang guru, bijak, atau bahkan orang-orang sederhana yang tetap tabah dalam hidupnya, mereka semua melewati rasa sakit. Tidak ada satupun yang kebal. Yang membedakan hanyalah bagaimana mereka memperlakukan rasa sakit itu. Ada yang menjadikannya alasan untuk mengasihani diri, ada pula yang menjadikannya alasan untuk tumbuh. Maka bila hari ini Anda masih menyimpan luka karena perlakuan orang lain, sadari ini. Rasa sakit Anda bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa Anda manusia. Dan seperti semua manusia lainnya, Anda diberi kesempatan untuk memilih. Apakah rasa sakit ini akan Anda biarkan membelenggu, atau Anda jadikan batu loncatan menuju kedewasaan? Hidup tidak akan pernah bebas dari luka. Tetapi justru karena ada luka, kita belajar menghargai kedamaian. Justru karena ada duka, kita belajar merasakan indahnya bahagia. Justru karena ada pengkhianatan, kita belajar menilai ketulusan. Itulah harmoni kehidupan. Terang dan gelap, senyum dan air mata, datang silih berganti. Jadi, jangan lagi bertanya mengapa rasa sakit itu ada. Ia ada karena hidup menghendaki kita belajar. Ia ada karena jiwa kita perlu ditempa. Ia ada karena tanpa rasa sakit, kita akan menjadi rapuh, manja, dan mudah hancur. Dengan menyadari ini, kita tidak lagi melihat rasa sakit sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari perjalanan. Dan saat kesadaran itu tumbuh, barulah kita benar-benar bisa mengarahkan pikiran kita. Bukan lagi berputar-putar dalam dendam dan kekecewaan, melainkan tenang, menerima apa adanya. Karena sesungguhnya, di balik setiap luka, tersimpan kesempatan untuk menemukan ketenangan. Pernahkah Anda merasa hidup ini begitu melelahkan? Bukan karena apa yang benar-benar terjadi, melainkan karena pikiran Anda tidak henti-hentinya berputar pada hal-hal yang sebenarnya di luar kendali. Kita memikirkan bagaimana orang lain akan menilai kita. Kita cemas tentang apakah mereka akan setia atau meninggalkan kita. Kita khawatir tentang hasil dari sesuatu yang bahkan belum kita lakukan. Semua itu menggerogoti energi, membuat kita cemas, dan merampas ketenangan batin. Padahal, jika kita mau jujur, sebagian besar dari apa yang membuat kita gelisah bukanlah karena kenyataan, tetapi karena keinginan kita untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita atur. Inilah salah satu inti dari ajaran Stoik. Belajarlah memisahkan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Apa yang ada dalam kendali kita? Pikiran kita, pilihan kita, sikap kita, kata-kata kita. Bagaimana kita memandang peristiwa, bagaimana kita merespons perlakuan orang lain. Semua itu adalah wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kuasa kita. Lalu apa yang tidak berada dalam kendali kita? Segala sesuatu yang melibatkan orang lain, reaksi mereka, perkataan mereka, keputusan mereka, bahkan perasaan mereka terhadap kita, semua itu di luar kendali kita. Demikian pula dengan peristiwa eksternal, cuaca, ekonomi, takdir kehidupan, kesehatan orang lain, atau bahkan kapan ajal datang, semuanya bukan wilayah kita. Namun ironisnya, manusia seringkali membalikkan prioritas ini. Kita mengabaikan apa yang sebenarnya bisa kita kendalikan, dan sebaliknya sibuk menghabiskan energi pada hal-hal yang tidak mungkin kita kuasai. Kita ingin agar orang lain menyukai kita. Kita ingin agar semua orang memperlakukan kita dengan adil. Kita ingin agar hidup selalu sesuai rencana. Dan ketika semua itu tidak terjadi, kita kecewa, marah, dan patah hati. Bayangkan seseorang yang berdiri di tepi pantai,
Ombak besar datang silih berganti. Ia berteriak, "Ombak, berhentilah! Air, jangan membasahi kakiku." Tentu saja sia-sia. Ombak tidak mendengar perintahnya. Air laut tidak peduli pada keluhannya. Begitu pula kehidupan. Dunia tidak tunduk pada keinginan kita. Semakin kita berusaha mengendalikan hal-hal yang mustahil dikendalikan, semakin kita menderita. Sebaliknya, bayangkan orang yang berdiri di pantai dengan kesadaran penuh. Ia tahu ombak akan datang. Ia tahu air akan membasahi kakinya. Tetapi ia bisa memilih bagaimana bersikap. Apakah ia akan berlari ketakutan? Atau ia akan bermain dengan ombak itu? Atau bahkan berdiri dengan tenang, membiarkan air lewat tanpa menggoyahkan pijakannya? Itulah contoh orang yang tahu memisahkan kendali. Seringkali rasa sakit kita justru bertambah karena kita menolak kenyataan ini. Ketika seseorang menyakiti kita, kita berteriak dalam hati, "Seharusnya dia tidak begitu. Seharusnya dia memperlakukan aku dengan lebih baik." Tetapi faktanya, kita tidak berkuasa mengubah perilaku orang lain. Yang bisa kita ubah hanyalah sikap kita terhadap perlakuan itu. Kita bisa memilih untuk marah atau memilih untuk belajar. Kita bisa memilih untuk menyimpan dendam atau memilih untuk melepaskan. Itulah bedanya orang yang terus terjebak dalam penderitaan dengan orang yang menemukan ketenangan. Yang pertama, sibuk mengatur dunia luar. Yang kedua, fokus mengatur dunia dalam dirinya. Memisahkan kendali bukan berarti kita pasrah buta. Bukan berarti kita menyerah begitu saja pada keadaan. Justru sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk bijak menggunakan energi, mengarahkan tenaga, waktu, dan pikiran pada hal-hal yang memang bisa kita lakukan sesuatu. Jika kita berusaha memperbaiki diri, itu ada dalam kendali kita. Jika kita berusaha berbicara dengan sopan, itu ada dalam kendali kita. Jika kita berusaha menjaga kesehatan, itu ada dalam kendali kita. Tetapi apakah orang lain akan menghargai usaha kita? Apakah mereka akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan? Atau justru sebaliknya, itu sudah di luar kuasa kita? Bila kita menaruh kebahagiaan pada hal-hal di luar kendali, kita akan selalu kecewa. Tetapi bila kita menaruh kebahagiaan pada hal-hal yang memang bisa kita atur, maka kita akan lebih tenang. Cobalah ingat pengalaman Anda sendiri. Pernahkah Anda berusaha keras agar seseorang tetap tinggal, tetapi pada akhirnya ia pergi? Pernahkah Anda berjuang agar orang lain melihat nilai Anda, tetapi mereka tetap meremehkan? Saat itu, yang menyakiti bukan hanya peristiwa itu sendiri, tetapi juga karena kita merasa gagal mengendalikan sesuatu yang sebenarnya memang tidak bisa kita kuasai sejak awal. Namun, jika sejak awal kita sadar bahwa manusia akan bertindak sesuai kehendaknya sendiri, maka kepergian, pengkhianatan, atau penolakan tidak lagi begitu menghancurkan. Ia tetap menyakitkan, tetapi kita tahu bahwa itu berada di luar lingkup kuasa kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah menata diri, menerima, belajar, dan melangkah. Ada sebuah kebijaksanaan stoik yang sangat sederhana, tapi dalam. Fokuslah pada apa yang ada di tanganmu. Lepaskan apa yang bukan milikmu. Tangan kita bisa menggenggam pilihan, tindakan, dan pikiran kita sendiri. Tetapi tangan kita tidak bisa menggenggam hati orang lain. Memaksakan diri menggenggam sesuatu yang bukan milik kita hanya akan membuat kita lelah, kecewa, dan penuh luka. Dengan menyadari batas kendali, kita membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Kita berhenti mencoba mengatur hidup orang lain. Berhenti menuntut dunia harus adil sesuai standar kita. Berhenti berharap semua orang akan mengerti dan memperlakukan kita dengan sempurna. Sebaliknya, kita mulai menata diri. Kita mulai berkata, "Aku tidak bisa mengendalikan dia, tapi aku bisa mengendalikan diriku. Aku tidak bisa mengendalikan dunia, tapi aku bisa mengendalikan caraku menapaki dunia ini." Dan disitulah letak ketenangan sejati. Bukan pada menguasai orang lain, bukan pada memastikan semua berjalan sesuai kehendak kita, melainkan pada kemampuan untuk tetap tenang, sekalipun dunia tidak selalu berpihak. Jadi, jika hari ini ada orang yang membuat Anda sakit hati, ingatlah, Anda tidak berkuasa mengubah mereka. Anda hanya berkuasa mengubah cara Anda merespon. Jika hari ini ada keadaan yang mengecewakan, sadari, Anda tidak bisa menghentikan gelombang hidup, tapi Anda bisa belajar berenang di dalamnya. Kebebasan sejati bukanlah ketika semua orang tunduk pada Anda. Kebebasan sejati adalah ketika pikiran Anda tidak lagi diperbudak oleh hal-hal yang di luar kendali. Ada satu hal yang membuat manusia seringkali terjebak dalam penderitaan. Bukan hanya karena apa yang terjadi di luar dirinya, tetapi karena apa yang bergolak di dalam dirinya sendiri. Itu adalah emosi. Kita semua tahu rasanya ketika emosi mengambil
alih, jantung berdegup lebih cepat, kepala terasa panas. Kata-kata meluncur tanpa dipikirkan, dan setelah semuanya reda, sering muncul penyesalan. Betapa banyak hubungan rusak bukan karena masalah besar, tetapi karena emosi yang tak terkendali. Filosofi Stoik mengingatkan kita, manusia bukan sekadar makhluk yang bereaksi. Kita adalah makhluk yang diberi kemampuan untuk memilih respons. Sayangnya banyak orang hidup siola, mereka tidak punya pilihan. Ketika marah, mereka berteriak. Ketika kacua, mereka melampiaskan. Ketika terluka, mereka membalas. Mereka hidup sebagai budak emosi mereka sendiri. Padahal, menjadi budak emosi adalah bentuk perbudakan yang paling halus. Kita merasa bebas, tapi sebenarnya sedang diperintah oleh amarah, dendam, atau kesedihan. Bayangkan, seseorang yang selalu marah setiap kali dihina. Bukankah itu artinya orang lain bisa dengan mudah mengendalikan dirinya? Satu kata kasar saja bisa membuatnya hilang kendali. Dalam arti lain, hidupnya sedang dikendalikan oleh orang lain, karena ia tidak mampu mengendalikan emosinya sendiri. Mengendalikan emosi bukan berarti kita tidak boleh marah, tidak boleh sedih, atau tidak boleh kecewa. Emosi adalah bagian dari kemanusiaan kita. Ia hadir sebagai sinyal. Marah bisa menandakan ada ketidakadilan. Sedih bisa menandakan ada kehilangan. Takut bisa menandakan ada bahaya. Namun, masalahnya bukan pada emosi itu sendiri, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan emosi itu. Apakah kita membiarkan emosi memimpin hidup kita, atau kita yang memimpin emosi itu? Bayangkan emosi seperti kuda liar. Jika kita biarkan tanpa kendali, ia akan menyeret kita ke arah yang tidak tentu, bahkan bisa mencelakakan kita. Tetapi bila kita belajar memegang kendali, kuda itu bisa membawa kita lebih cepat mencapai tujuan. Begitu pula dengan emosi. Bila dikuasai, ia bisa menjadi energi yang menguatkan. Tetapi bila dilepas begitu saja, ia bisa menghancurkan. Ada orang yang berkata, saya tidak bisa menahan amarah saya. Inilah diri saya. Padahal, itu bukanlah kebenaran, melainkan pembenaran. Karena faktanya, kita semua bisa memilih. Buktinya sederhana. Berapa kali kita sedang marah, lalu tiba-tiba ada orang yang kita hormati datang, dan seketika kita bisa menahan amarah itu menunjukkan bahwa kendali sebenarnya ada. Hanya kita sering memilih jalan yang lebih mudah melepas kendali dan membiarkan emosi meledak. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk menciptakan jarak antara peristiwa dan respons. Di antara apa yang terjadi pada kita dan bagaimana kita bereaksi, selalu ada ruang kecil. Ruang itu disebut kesadaran, dan disitulah letak kebebasan kita. Kita mungkin tidak bisa mencegah orang menghina kita, tetapi kita bisa memilih apakah hinaan itu akan meracuni hati kita atau hanya lewat begitu saja. Kita mungkin tidak bisa mencegah seseorang mengkhianati kita, tetapi kita bisa memilih apakah pengkhianatan itu akan mengubah kita menjadi pahit atau justru membuat kita lebih bijak. Ketenangan bukan berarti tidak pernah terguncang, tetapi berarti mampu kembali pada keseimbangan meski sempat terguncang. Sama seperti air di danau. Jika dilempar batu, air itu akan beriak, tetapi setelah beberapa saat, permukaannya kembali tenang. Demikianlah kita seharusnya memperlakukan emosi. Mengakui keberadaannya, merasakannya, tetapi tidak larut di dalamnya. Mengendalikan emosi juga berarti menguasai bahasa batin kita sendiri. Karena seringkali, bukan peristiwa itu yang menyakiti kita, melainkan cerita yang kita ulang-ulang dalam pikiran. Seseorang berkata kasar, lalu kita mengulang kata-kata itu berkali-kali di kapila, hingga luka kecil menjadi semakin besar. Padahal, bila kita memilih untuk berkata pada diri sendiri, itu hanya kata-kata, bukan kebenaranku, maka kita tidak akan begitu tersiksa. Perhatikan orang-orang yang bijak. Mereka bukan orang yang tidak punya alasan untuk marah, melainkan orang yang memilih untuk tidak diperbudak oleh amarah. Mereka bukan orang yang tidak pernah kecewa, melainkan orang yang tahu kapan harus melepaskan. Mereka bukan orang yang kebal terhadap luka, melainkan orang yang sadar bahwa luka hanya bagian kecil dari perjalanan hidup. Mengendalikan emosi tidak berarti kita harus menjadi dingin tanpa rasa. Justru sebaliknya, ia membuat kita lebih manusiawi. Karena kita bisa marah dengan cara yang tepat, sedih dengan cara yang sehat, dan gembira dengan cara yang tidak berlebihan. Semua terkendali, semua seimbang. Bayangkan dunia batin Anda seperti sebuah rumah. Bila emosi dibiarkan liar, rumah itu akan dipenuhi api amarah, banjir kesedihan, dan badai kecemasan. Tidak ada yang bisa tenang di dalamnya. Tetapi bila Anda mampu menata, maka rumah batin itu akan menjadi tempat perlindungan. Meski di luar sana badai sedang mengamuk,
Jadi, bila hari ini Anda merasa sering terombang-ambing oleh emosi, ingatlah satu hal. Anda bukan emosi Anda. Emosi hanyalah tamu. Ia datang, ia tinggal sebentar, lalu pergi. Tetapi Anda adalah tuan rumahnya. Anda berhak memutuskan apakah akan membiarkan tamu itu menguasai rumah Anda, atau hanya membiarkannya lewat tanpa menghancurkan apapun. Kebebasan sejati bukan berarti tidak punya emosi, melainkan tidak diperbudak oleh emosi. Karena saat pikiran bisa berdiri tegak di tengah amarah, di tengah kesedihan, atau di tengah kekecewaan, saat itulah Anda benar-benar menemukan ketenangan. Dan bukankah itu tujuan kita? Mengarahkan pikiran agar tidak terseret arus emosi, menemukan ketenangan, bahkan di tengah badai kehidupan. Satu hal yang sering kali paling sulit kita lakukan ketika terluka adalah mencoba memahami orang yang menyakiti kita. Saat hati diremukkan oleh kata-kata, saat kepercayaan dikhianati, saat kebaikan dibalas dengan keburukan, yang muncul spontan adalah amarah, kecewa, bahkan dendam. Kita ingin menutup hati, ingin membalas, atau paling tidak, ingin melihat mereka menderita seperti kita. Itulah naluri alami manusia. Namun, bila kita mau melangkah lebih jauh, bila kita mau berhenti sejenak dari pusaran emosi itu, kita akan menemukan sebuah pintu menuju kebijaksanaan. Pintu untuk melihat dari sudut pandang orang yang menyakiti kita. Mengapa itu penting? Karena selama kita hanya melihat dari sudut pandang diri kita sendiri, luka itu akan terasa begitu besar. Seakan-akan seluruh dunia bersekongkol untuk menjatuhkan kita. Tapi saat kita mencoba melihat dari mata orang lain, seringkali kita menyadari sesuatu, bahwa orang menyakiti bukan semata karena mereka jahat, melainkan karena mereka sendiri sedang terluka, terbatas, atau buta. Pernahkah Anda melihat seseorang yang selalu marah-marah tanpa alasan jelas? Kadang kita terganggu, merasa disakiti oleh ucapannya. Tetapi jika kita menelusuri lebih dalam, mungkin orang itu tumbuh dalam keluarga yang keras, terbiasa dihina, sehingga satu-satunya cara yang ia tahu untuk bertahan hidup adalah melukai orang lain sebelum ia dilukai. Apa yang keluar darinya hanyalah cermin dari apa yang pernah ia terima. Begitu pula dengan pengkhianatan. Ketika seseorang mengkhianati kita, insting pertama adalah merasa kita diperlakukan tidak adil. Namun, jika kita coba memahami, mungkin orang itu bertindak dari rasa takut, dari ketamakan, atau dari kelemahan untuk menolak godaan. Itu tidak membenarkan tindakannya, tetapi memberi kita sudut pandang baru, bahwa tindakannya lebih mencerminkan siapa dirinya, bukan siapa kita. Melihat dari sudut pandang orang yang menyakiti, bukan berarti kita membenarkan mereka. Bukan berarti kita menutup mata terhadap kesalahan, tetapi itu berarti kita melepaskan diri dari jebakan kebencian yang membakar batin. Ketika kita mengerti alasan di balik tindakan orang lain, luka yang kita rasakan tidak lagi seberat sebelumnya. Kita tidak lagi menanggungnya dengan penuh kemarahan, melainkan dengan pemahaman. Bayangkan seseorang yang melempar batu ke arah Anda. Jika Anda tidak tahu alasannya, Anda akan marah besar. Tetapi jika Anda tahu bahwa ia melakukannya karena ia buta, karena ia tidak bisa melihat jalan, kemarahan itu berubah menjadi rasa kasihan. Perbuatannya tetap salah, tetapi hati Anda tidak lagi terbakar. Begitu pula dengan orang-orang yang menyakiti kita. Mereka melempar batu dari kebutaan mereka, buta karena luka masa lalu, buta karena keserakahan, buta karena ketakutan. Jika kita melihat dengan mata yang lebih luas, kita sadar bahwa mereka hanyalah manusia yang sedang bergulat dengan dirinya sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk selalu bertanya pada diri sendiri, apa yang mendorong orang itu bertindak? Pertanyaan sederhana ini bisa mengubah cara kita memandang dunia. Ia membuat kita berhenti mengambil segala sesuatu secara pribadi. Karena kebenarannya, kebanyakan orang tidak menyakiti kita karena ingin menghancurkan kita, melainkan karena mereka sendiri tidak mampu mengendalikan diri mereka. Ketika kita belajar melihat dari sudut pandang orang yang menyakiti, kita juga sedang melatih hati untuk tetap jernih. Sebab musuh terbesar kita bukanlah perlakuan orang lain, melainkan kebencian yang tumbuh di dalam diri sendiri. Dengan pemahaman, kebencian itu melemah. Dengan pemahaman, kita bisa menjaga jarak dengan lebih tenang, tanpa harus membawa dendam. Namun, mari kita luruskan satu hal. Memahami bukan berarti harus tetap dekat. Kita boleh memahami mengapa seseorang menyakiti kita, sekaligus memilih untuk tidak lagi memberi mereka ruang untuk melukai kita lagi. Itu bukan kelemahan, itu adalah kebijaksanaan. Kita bisa berkata, aku mengerti mengapa kamu seperti itu, tetapi aku memilih melindungi diriku dengan tidak lagi berada terlalu dekat. Dengan begitu,
Pemahaman memberi kita dua hal sekaligus, kelegaan di hati dan batasan yang sehat. Kita tidak lagi terjebak dalam siklus balas dendam, tetapi juga tidak menyerahkan diri untuk terus disakiti. Mungkin di titik ini, sebagian dari kita akan bertanya, tapi mengapa aku yang harus berusaha memahami? Bukankah dia yang salah? Pertanyaan itu wajar, tapi mari kita renungkan. Siapa yang paling menderita bila kita terus menyimpan amarah? Kita sendiri. Siapa yang paling terbebani bila kita terus memikirkan dendam? Kita sendiri. Maka, dengan memilih untuk memahami, sebenarnya kita sedang memilih untuk membebaskan diri. Melihat dari sudut pandang orang yang menyakiti adalah latihan kebijaksanaan, bukan hadiah untuk mereka. Itu adalah cara kita menjaga batin agar tetap tenang. Agar kita tidak dikendalikan oleh kebencian. Hidup akan selalu mempertemukan kita dengan orang-orang yang menyakiti. Itu tidak bisa kita hindari. Tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana memandang mereka. Kita bisa memilih untuk melihat mereka sebagai musuh yang harus kita benci, atau sebagai sesama manusia yang sedang tersesat dalam kebutaannya. Dan pilihan itu akan menentukan apakah kita hidup dengan hati yang penuh luka, atau hati yang tetap damai meski pernah disakiti pada akhirnya. Memahami orang lain bukanlah tentang membenarkan perbuatan mereka, melainkan tentang melindungi jiwa kita sendiri. Dengan memahami, kita menutup pintu bagi kebencian untuk menguasai. Dengan memahami, kita mengarahkan pikiran pada ketenangan. Dan dengan memahami, kita menemukan kebebasan batin yang sejati. Ada satu godaan yang paling kuat ketika kita disakiti. Keinginan untuk membalas. Kita ingin orang yang melukai kita merasakan hal yang sama. Kita ingin mereka tahu sakitnya seperti apa. Seakan hanya dengan begitu hati kita bisa lega. Dendam itu rasa manis di pikiran, tapi pahit di kenyataan. Filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa membalas dengan kebencian tidak pernah benar-benar menyembuhkan luka. Ia hanya memperpanjang rantai penderitaan. Ketika kita dibenci, lalu membalas dengan kebencian, kita sedang menyalin perilaku yang sama dengan orang yang menyakiti kita. Dan pada saat itu, kita sebenarnya sudah kalah. Kita bukan lagi diri kita yang utuh, melainkan bayangan dari mereka yang kita benci. Cobalah renungkan, apa yang terjadi bila api dibalas dengan api? Yang muncul hanyalah kobaran yang lebih besar. Tidak ada yang dimenangkan, kecuali kehancuran. Begitu pula kebencian. Jika kita menambah kebencian dengan kebencian, dunia dalam diri kita hanya akan semakin panas, semakin gelap, dan semakin jauh dari ketenangan. Orang yang menyakiti kita mungkin memang bersalah. Mereka mungkin telah berbuat tidak adil. Saat kita membalas, kita menambahkan satu lingkaran baru pada rantai keburukan. Dan tanpa sadar, kita ikut menjadi bagian dari masalah yang sama. Banyak orang mengira dengan membalas, luka akan terobati. Padahal, dendam hanya memaksa kita untuk terus membawa racun itu dalam diri. Kita seperti meminum racun sambil berharap orang lain yang mati. Pada akhirnya, kebencian tidak merugikan mereka sebanyak merugikan diri kita sendiri. Tidak membelah bukan berarti kita lemah. Justru disitulah letak kekuatan sejati. Butuh kekuatan besar untuk menahan diri. Ketika hati terbakar amarah, butuh keberanian untuk berkata, aku bisa membalas, tapi aku memilih tidak. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kemenangan atas diri sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa martabat kita tidak ditentukan oleh perlakuan orang lain, melainkan oleh bagaimana kita memilih bertindak. Jika kita merendahkan diri dengan membalas kebencian, maka martabat kita runtuh ke tingkat yang sama dengan orang yang melukai kita. Tetapi bila kita mampu menjaga diri, tetap tegak, dan tidak ikut larut dalam kebencian, maka kita menang bukan atas mereka, tapi atas diri kita sendiri. Lihatlah, bagaimana orang bijak menghadapi kebencian. Mereka tahu bahwa membalas hanya akan membuat hidup semakin kusut. Maka mereka memilih jalan lain, jalan untuk melepaskan. Mereka bukan tidak mampu membalas, tapi mereka tahu bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada kepuasan sesaat dari dendam. Ada sebuah pepatah tua, membalas dendam dengan dendam hanya akan membuat dua orang terluka, tetapi membalas kebencian dengan ketenangan membuat satu orang bebas. Bebas dari apa? Bebas dari belenggu batin, bebas dari api amarah yang terus menggerogoti. Tidak membalas bukan berarti membiarkan orang lain berbuat semaunya. Kita tetap bisa menetapkan batas. Kita tetap bisa berkata tegas, aku tidak akan membiarkanmu menyakitiku lagi. Tetapi kita mengucapkannya tanpa kebencian, hanya dengan ketegasan yang lahir dari harga diri. Itulah bedanya. Tegas melindungi diri tanpa menambahkan racun kebencian ke dalam hati. Jika kita mau jujur, membalas kebencian jarang sekali memberi kepuasan sejati.
Mungkin sesaat terasa lega, tetapi setelah itu, hati tetap hampa. Yang lebih sering muncul justru rasa bersalah atau penyesalan. Karena di lubuk hati, kita tahu kita tidak lebih baik dari orang yang kita benci. Jika kita memilih jalan yang sama, bandingkan dengan ketika kita menahan diri. Memang awalnya sulit, bahkan terasa menyakitkan. Tetapi perlahan, ada kelegaan yang tumbuh. Kita merasa lebih kuat, lebih matang, lebih bebas. Karena kita tahu, kita tidak lagi diperbudak oleh orang yang menyakiti kita. Mereka mungkin telah melukai, tapi mereka tidak berhasil mengubah siapa kita. Inilah inti dari ajaran Stoik. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan diri kita. Dan mengendalikan diri berarti memilih tidak membalas kebencian dengan kebencian. Bayangkan, jika semua orang membalas kebencian dengan kebencian, dunia akan menjadi ladang api tanpa akhir. Tetapi jika ada satu saja yang memilih berhenti, memilih menahan diri, maka rantai kebencian itu putus. Dan dari situlah muncul ruang bagi kedamaian. Mungkin Anda bertanya, bagaimana mungkin aku tidak membenci setelah disakiti begitu dalam? Pertanyaan itu wajar. Tidak ada yang mudah dalam hal ini. Tetapi ingatlah, tidak membalas bukanlah soal menutup mata terhadap luka. Itu soal menjaga hati, agar luka itu tidak berubah menjadi racun permanen. Kita bisa tetap mengakui rasa sakit. Kita bisa tetap mengambil pelajaran. Kita bisa tetap menjaga jarak dari mereka yang melukai. Tetapi kita memilih tidak membalas, agar hati kita tetap bersih. Dan gen begitu. Kita bukan hanya melindungi diri dari orang lain, tetapi juga melindungi diri dari diri kita sendiri dari sisi gelap yang ingin kita lepaskan. Pada akhirnya, membalas dengan kebencian tidak akan pernah membuat kita benar-benar menang. Menang sejati adalah ketika kita bisa berkata, aku pernah disakiti, tapi aku tidak membiarkan kebencian menguasai diriku. Aku memilih jalan yang lebih tinggi, jalan ketenangan. Itu kemenangan yang tidak bisa direbut siapapun. Sebab kemenangan itu bukan diukur dari apa yang terjadi di luar, melainkan dari keteguhan batin di dalam. Dan ketika kita mampu melangkah tanpa membawa kebencian, barulah kita benar-benar bebas. Bebas dari masa lalu, bebas dari racun dendam, bebas untuk melanjutkan hidup dengan pikiran yang lebih jernih. Ketika kita disakiti, kata maaf sering terdengar seperti beban yang berat. Ada bagian dari hati yang berkata, mengapa aku harus memaafkan? Bukankah dia yang bersalah? Bukankah luka ini terlalu dalam untuk dihapus hanya dengan kata maaf? Pertanyaan itu wajar, bahkan manusiawi. Sebab memaafkan sering dipahami sebagai hadiah yang kita berikan kepada orang lain. Padahal kenyataannya, memaafkan justru lebih banyak berkaitan dengan diri kita sendiri. Mari kita renungkan. Ketika kita menolak memaafkan, apa yang terjadi? Luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Kita mungkin tidak bertemu lagi dengan orang yang menyakiti. Tetapi bayangan mereka terus hidup di kepala kita. Kata-kata mereka terulang dalam pikiran, perbuatan mereka muncul dalam ingatan. Dan setiap kali teringat, hati kembali sakit. Seakan-akan luka itu segar kembali, meski waktu sudah lama berlalu. Inilah yang sering kita lupakan. Menolak memaafkan bukan membuat kita lebih kuat, tetapi membuat kita tetap terikat. Orang yang menyakiti mungkin sudah melanjutkan hidupnya, tetapi kita masih membawa bayangan mereka kemanapun kita pergi. Kita menjadi tahanan bagi luka itu, bukan karena mereka, tetapi karena kita enggan melepaskannya. Filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa ketenangan tidak pernah lahir dari luar, melainkan dari pilihan batin kita sendiri. Dan memaafkan adalah salah satu pilihan yang paling membebaskan. Memaafkan bukan berarti membenarkan. Memaafkan bukan berarti berkata, apa yang kau lakukan tidak salah. Tidak. Memaafkan berarti berhenti memberi kuasa kepada luka itu untuk terus mengendalikan hidup kita. Ia adalah keputusan untuk berkata, aku memilih tidak lagi membawa racun ini di dalam diriku. Bayangkan seseorang yang memegang bara api di tangannya. Ia marah. Ia ingin melempar bara itu ke orang yang menyakitinya. Tetapi semakin lama ia menggenggam bara itu, semakin tangannya terbakar. Memaafkan adalah ketika kita akhirnya melepaskan bara itu, bukan demi orang lain, tetapi demi tangan kita sendiri. Seringkali kita berpikir, aku akan memaafkan jika dia datang meminta maaf. Tapi mari jujur, apakah kita mau menggantungkan kebebasan batin kita pada keberanian orang lain untuk mengakui kesalahan? Bagaimana jika dia tidak pernah meminta maaf? Bagaimana jika dia bahkan tidak merasa bersalah? Apakah kita rela menunda ketenangan kita hanya karena menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang? Memaafkan berarti mengambil kembali kendali. Kendali atas hati kita, kendali atas pikiran kita, kendali atas ketenangan kita. Dengan memaafkan, kita berhenti menunggu orang lain memperbaiki luka dan mulai menyembuhkan diri kita sendiri.
Ada orang yang berkata, tapi aku tidak sanggup melupakan. Memang, memaafkan tidak selalu berarti melupakan. Ada luka yang terlalu dalam untuk benar-benar hilang dari ingatan. Tetapi memaafkan berarti kita berhenti mengulang-ulang luka itu dalam pikiran dengan kebencian. Ingatan mungkin tetap ada, tetapi emosi yang menyertainya perlahan memudar. Kita mengingat bukan lagi dengan sakit, melainkan dengan pelajaran. Memaafkan juga bukan berarti kita harus kembali dekat dengan orang yang menyakiti. Tidak, memaafkan adalah soal membersihkan hati, bukan soal membuka pintu yang sama untuk dilukai lagi. Kita boleh berkata, aku memaafkanmu, tapi aku memilih menjaga jarak. Itu bukan dendam, itu adalah bentuk kasih pada diri sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa musuh terbesar manusia seringkali bukan orang lain, melainkan batin yang tidak tenang. Dan dendam adalah salah satu racun terbesar bagi batin. Ia membuat kita selalu hidup di masa lalu, bukan di masa kini. Ia membuat kita buta pada hal-hal indah yang ada di depan mata, karena mata kita masih tertutup oleh bayangan. Lama, dengan memaafkan, kita memutus rantai itu. Kita membuka ruang baru di hati untuk ketenangan. Kita memberi kesempatan pada diri kita untuk hidup sepenuhnya di masa kini, bukan lagi dalam penjara kenangan. Mari kita pikirkan ini. Siapa yang lebih berhak menikmati ketenangan dalam hidup kita? Selain diri kita sendiri, mengapa kita harus menyerahkan hak itu kepada orang yang sudah melukai kita? Setiap kali kita menolak memaafkan, sebenarnya kita sedang berkata, aku akan terus membawa dirimu dalam hidupku, meskipun kau sudah tidak di sini. Bukankah itu ironi? Memaafkan adalah cara untuk berkata, aku mengambil kembali hidupku. Aku tidak akan lagi menanggung bebanmu. Aku memilih berjalan lebih ringan. Tentu, memaafkan tidak selalu instan. Ia bisa menjadi proses panjang. Ada hari ketika luka terasa berat. Ada hari ketika amarah kembali muncul. Tetapi setiap kali kita memilih untuk kembali ke niat memaafkan, kita sedang melangkah lebih dekat pada kebebasan. Proses itu mungkin pelan, tetapi setiap langkah tetap berarti. Dan pada akhirnya, memaafkan adalah hadiah yang kita berikan untuk diri sendiri. Hadiah berupa kebebasan, berupa ketenangan, berupa ruang kosong di hati yang bisa diisi oleh hal-hal yang lebih indah. Jadi, ketika Anda mendengar kata maaf, jangan pikirkan itu sebagai beban untuk orang lain. Pikirkan itu sebagai obat untuk diri sendiri. Obat yang mungkin pahit saat ditelan, tetapi menyembuhkan perlahan. Obat yang membuat Anda lebih kuat, lebih ringan, lebih damai. Karena pada akhirnya, melepaskan kebencian bukanlah tentang mereka. Itu tentang Anda. Tentang bagaimana Anda ingin menjalani hidup Anda sendiri. Apakah dengan hati yang terikat pada masa lalu, atau dengan hati yang bebas melangkah ke masa depan? Dan ketika Anda akhirnya bisa berkata dengan tulus, aku memaafkan, bukan untukmu, tapi untuk diriku, maka saat itulah Anda benar-benar menemukan ketenangan yang tidak bisa diambil siapapun. Dalam hidup, kita tidak bisa sepenuhnya memilih siapa yang hadir di sekitar kita. Ada orang yang membawa kebaikan, tetapi ada pula yang menghadirkan luka. Kita bisa memaafkan, kita bisa melepaskan kebencian, tetapi bukan berarti kita harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi mereka yang pernah menyakiti kita. Disinilah pentingnya batas. Menentukan batas sehat dalam hubungan bukanlah bentuk kebencian, melainkan bentuk penghormatan pada diri sendiri. Seringkali kita merasa ragu untuk menarik batas. Kita takut dianggap keras hati. Kita takut orang lain menilai kita tidak pemaaf atau bahkan egois. Tetapi sebenarnya, batas adalah tanda kasih sayang pada diri sendiri. Tanpa batas, kita mudah dimanfaatkan. Tanpa batas, kita rentan kembali terluka. Bayangkan sebuah rumah tanpa pagar. Setiap orang bisa masuk sesuka hati, tanpa izin, tanpa sopan santun. Apa yang terjadi? Rumah itu tidak lagi aman, dan penghuninya hidup dalam ketidaktenangan. Adalah pagar bagi hati kita. Ia bukan untuk menutup diri dari semua orang, melainkan untuk memastikan hanya yang pantas masuk yang bisa mendekat. Filosofi Stoik menekankan pentingnya membedakan hal-hal yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Tindakan orang lain bukan dalam kendali kita, tetapi sejauh mana kita mengizinkan mereka hadir dalam hidup kita itu sepenuhnya pilihan kita. Menentukan batas adalah bagian dari kendali itu. Menarik batas tidak sama dengan menumbuhkan dendam. Kita bisa berkata, aku sudah memaafkanmu. Aku tidak lagi menyimpan kebencian, tetapi aku memilih menjaga jarak, karena aku berhak melindungi diriku dari luka yang sama. Itu bukan kebencian, itu adalah kebijaksanaan. Seringkali kita menyamakan memaafkan dengan kembali dekat. Padahal,
Memaafkan adalah urusan hati, sementara kedekatan adalah urusan pilihan. Kita bisa memaafkan tanpa harus kembali membuka diri terhadap risiko yang sama. Seperti seseorang yang pernah terbakar api, ia tidak perlu membenci api, tetapi ia belajar untuk tidak lagi menyentuhnya dengan sembarangan. Ada kalanya batas itu berupa jarak fisik kita memilih untuk tidak sering bertemu. Ada kalanya batas itu berupa jarak emosional kita memilih untuk tidak lagi membuka rahasia hati pada orang yang pernah mengkhianati. Ada pula batas berupa komunikasi kita berbicara secukupnya tanpa lagi melibatkan diri terlalu dalam. Itu sah. Semua itu adalah hak kita. Ingatlah, kita tidak bertanggung jawab atas kenyamanan orang yang menyakiti kita. Kita hanya bertanggung jawab atas kesehatan jiwa kita sendiri. Jika menjaga jarak membuat hati lebih damai, maka itu adalah pilihan yang benar. Menentukan batas juga mengajarkan orang lain bagaimana memperlakukan kita. Jika kita terus membiarkan diri dilukai tanpa sikap tegas, maka orang lain akan menganggap perbuatannya tidak masalah. Tetapi ketika kita berani berkata cukup, kita sedang menunjukkan bahwa diri kita pantas dihargai. Kebijaksanaan Stoik mengajarkan bahwa ketenangan batin lebih berharga daripada penilaian orang. Mungkin ada yang berkata, kita terlalu dingin. Mungkin ada yang tidak mengerti keputusan kita menjaga jarak. Tetapi apakah penilaian mereka lebih penting daripada kesehatan jiwa kita sendiri? Bukankah kita yang harus menanggung luka jika kita salah memilih? Ada perbedaan besar antara hati yang penuh kebencian dan hati yang tegas menjaga batas. Kebencian adalah racun, tetapi batas adalah pelindung. Dengan kebencian, kita merusak diri. Dengan batas, kita merawat diri. Kita tidak bisa memaksa semua orang berubah. Kita tidak bisa berharap semua orang memperlakukan kita dengan baik. Tetapi kita bisa memilih siapa yang kita izinkan masuk ke ruang hati terdalam kita. Itu adalah kekuatan. Kadang, menarik batas membuat kita merasa sepi. Ada orang yang dulunya dekat, tetapi sekarang kita batasi. Ada kenangan yang dulu indah, tetapi kini tidak lagi kita sentuh. Namun kesepian itu lebih sehat daripada kedekatan yang penuh racun. Kesepian sementara bisa disembuhkan dengan waktu. Tetapi luka yang terus menerus dibiarkan hanya akan merusak lebih dalam. Menentukan batas bukan berarti menutup diri dari kasih sayang. Justru sebaliknya, batas membuat kita bisa lebih tulus mencintai. Karena kita hanya mencintai dengan ruang yang aman. Kita belajar memberikan diri kita kepada mereka yang benar-benar pantas, bukan kepada siapapun yang datang. Pada akhirnya, batas adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Dengan batas, kita berkata, aku pantas diperlakukan dengan baik. Aku pantas hidup dalam ketenangan. Dan aku tidak akan mengorbankan ketenanganku demi mempertahankan hubungan yang merusak. Itulah kebijaksanaan yang membuat kita lebih kuat. Karena di dunia ini, kita tidak selalu bisa menghindari orang yang menyakiti. Tetapi kita selalu bisa memilih seberapa jauh kita mengizinkan mereka hadir dalam hidup kita. Dan ketika kita berani menetapkan batas sehat, kita bukan hanya melindungi diri dari luka, tetapi juga memberi diri kita ruang untuk tumbuh, ruang untuk menyembuhkan, ruang untuk menemukan kedamaian yang lebih dalam. Setiap manusia pasti pernah terluka, entah oleh perkataan, perbuatan, atau pengkhianatan. Luka itu datang tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan. Ia hadir sebagai bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa dihindari. Kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa merasa hancur, tetapi pada akhirnya, luka selalu meninggalkan pilihan. Apakah kita akan membiarkannya menjadi racun atau menjadikannya sebagai guru? Banyak orang yang memilih menolak luka. Mereka ingin melupakannya seolah-olah tidak pernah terjadi. Tetapi kenyataannya, semakin kita berusaha menolak, semakin kuat ia menekan dari dalam. Luka bukan untuk dihapus, tetapi untuk dipahami. Ia hadir membawa pesan, membawa pelajaran. Dan disitulah kebijaksanaan ditemukan. Filosofi Stoik mengingatkan, kita bukan apa yang menimpa kita yang paling menentukan, melainkan bagaimana kita meresponsnya. Luka bisa membuat kita pahit, tetapi ia juga bisa membuat kita bijak. Luka bisa menutup hati kita, tetapi ia juga bisa membuka mata kita. Semua bergantung pada pilihan kita dalam menafsirkan pengalaman itu. Coba kita renungkan, bukan cabulnya. Kekuatan yang kita miliki sekarang lahir dari luka masa lalu. Kita belajar berhati-hati karena pernah dikhianati. Kita belajar menghargai kejujuran karena pernah dibohongi. Kita belajar tegar karena pernah jatuh. Luka, jika kita mau mendengarnya, selalu mengajarkan sesuatu. Luka mengingatkan kita bahwa hidup ini rapuh, bahwa tidak ada hubungan yang benar-benar pasti, bahwa tidak semua orang yang tersenyum pada kita
bisa dipercaya. Kesadaran ini memang menyakitkan, tetapi justru karena itu, ia membuat kita lebih siap menghadapi kenyataan. Ia melatih kita untuk tidak lagi hidup dalam ilusi. Namun, pelajaran dari luka bukan hanya soal kewaspadaan. Luka juga mengajarkan empati. Orang yang pernah terluka biasanya lebih lembut kepada orang lain. Ia tahu rasanya hancur, sehingga ia lebih hati-hati agar tidak menghancurkan. Ia tahu rasanya ditinggalkan, sehingga ia lebih tulus dalam menemani. Luka menjadikan kita manusia yang lebih dalam, bukan sekadar lebih kuat. Luka juga adalah cermin. Ia memaksa kita melihat ke dalam diri, menanyakan hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pertanyakan jika hidup selalu mulus. Mengapa aku begitu marah? Mengapa aku begitu takut kehilangan? Mengapa aku begitu kecewa pada orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu membuka jalan untuk mengenali diri kita lebih dalam. Tanpa luka, kita mungkin tidak pernah benar-benar tahu siapa diri kita. Bayangkan, sebuah besi biasa tidak akan pernah menjadi pedang tajam tanpa ditempa oleh api dan pukulan berulang. Demikian pula manusia. Jiwa kita ditempa oleh luka. Setiap kali kita jatuh, setiap kali kita bangkit, jiwa kita ditempa menjadi lebih kokoh. Luka musuh. Ia adalah api yang menguatkan. Namun tentu saja, semua ini hanya mungkin jika kita mau belajar. Luka bisa juga menjadikan kita pahit. Luka bisa menjadikan kita penuh dendam. Luka bisa membuat kita menutup hati selamanya. Itulah sisi lain yang harus kita waspadai. Karena luka hanyalah pengalaman. Kitalah yang memberi makna. Apakah ia akan menjadi racun atau menjadi guru, itu sepenuhnya keputusan kita. Kebijaksanaan hidup adalah menerima luka sebagai bagian dari perjalanan. Tidak semua yang terjadi harus disukai, tetapi semua yang terjadi bisa dimaknai. Luka meninggalkan bekas, tetapi bekas itu bisa menjadi tanda kebijaksanaan, bukan sekadar luka lama. Ingatlah, tidak ada orang yang benar-benar tumbuh tanpa luka. Bahkan pohon yang kokoh pun memiliki bekas sayatan di batangnya. Bekas itu tidak membuatnya lemah, justru menjadi bagian dari keindahannya. Begitu juga kita. Bekas luka membuat kita lebih manusiawi, lebih nyata, lebih sejati. Dan yang terpenting, luka mengingatkan kita bahwa kita bisa sembuh. Setiap luka yang dulu terasa mustahil untuk dihadapi, pada akhirnya bisa kita lalui. Bukankah kita masih berdiri sampai hari ini? Bukankah bukti paling nyata bahwa kita bisa melewati luka adalah kenyataan bahwa kita masih ada di sini, mendengarkan suara hati kita sendiri? Jadi, jangan buru-buru menolak luka. Jangan mengutuki masa lalu yang menyakitkan. Lihatlah lebih dalam. Tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Apa yang bisa menjadikanku lebih bijak, lebih kuat, lebih manusia? Dengan pertanyaan itu, kita mengubah racun menjadi obat, kita mengubah masa lalu menjadi guru, karena pada akhirnya luka tidak datang untuk menghancurkan kita. Luka datang untuk membentuk kita. Dan jika kita mampu melihatnya dengan mata kebijaksanaan, maka setiap luka adalah guru yang setia, guru yang mungkin keras, tetapi selalu jujur. Maka, jangan lagi hanya bertanya, mengapa aku terluka? Tanyakanlah juga, apa yang bisa kupelajari dari luka ini? Sebab, jawaban dari pertanyaan kedua itulah yang akan membawa kita menuju ketenangan. Hidup ini tidak pernah bisa kita prediksi sepenuhnya. Setiap hari selalu ada kejutan. Kabar baik yang membuat kita tersenyum, atau pukulan keras yang membuat kita terjatuh. Kita tidak bisa memastikan bagaimana dunia memperlakukan kita. Tetapi, kita selalu bisa memilih bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Dan disinilah prinsip hidup menjadi fondasi. Prinsip adalah jangkar yang menjaga kita tetap kokoh. Bahkan ketika ombak kehidupan datang silih berganti. Filosofi Stoik menekankan bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari mengendalikan dunia luar, melainkan dari menguasai dunia dalam. Orang lain bisa mencaci kita, dunia bisa mengecewakan kita, nasib bisa berubah arah tanpa kita duga. Tetapi selama kita berpegang pada prinsip, kita tidak akan mudah goyah. Prinsip dalam hidup adalah semacam kompas batin. Ia memberi arah ketika kita tersesat. Ia memberi pijakan ketika tanah di bawah kaki terasa goyah. Tanpa prinsip, kita akan hidup mengikuti arus emosi, terombang-ambing oleh pujian atau hinaan, terseret oleh keinginan orang lain. Tetapi dengan prinsip, kita bisa berkata, aku tahu siapa diriku, aku tahu apa yang benar bagiku, dan aku akan berdiri tegak di atasnya. Stoik mengajarkan beberapa prinsip utama yang bisa kita jadikan kekuatan. Pertama, fokus pada hal yang berada dalam kendali kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain berubah,
tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapi mereka. Kita tidak bisa mengatur cuaca, tetapi kita bisa memilih sikap saat hujan turun. Dengan prinsip ini, kita tidak lagi membuang energi untuk hal-hal sia-sia. Kita berhenti mengutuk yang di luar kendali, dan mulai menguatkan diri pada apa yang bisa kita lakukan. Prinsip kedua, hidup sesuai dengan kebajikan. Kebajikan dalam Stoik bukanlah konsep yang rumit. Ia sederhana, berlaku adil, bijaksana, berani, dan menahan diri. Jika kita memegang ini, hidup kita akan lebih lurus. Kita tidak lagi sibuk mengejar pengakuan, karena ukuran nilai diri kita bukan lagi dari penilaian orang lain, melainkan dari apakah kita hidup sesuai dengan kebajikan itu. Prinsip ketiga, menerima kenyataan sebagaimana adanya. Banyak penderitaan kita bukan datang dari kenyataan itu sendiri, tetapi dari penolakan kita terhadap kenyataan. Kita berharap orang lain selalu baik, padahal tidak selalu demikian. Kita berharap hidup selalu mulus, padahal kenyataannya penuh hambatan. Stoik mengajarkan, semakin cepat kita menerima, semakin cepat pula kita menemukan ketenangan. Menerima bukan berarti pasrah buta, melainkan berhenti melawan hal yang memang tidak bisa diubah, lalu fokus pada apa yang masih bisa dilakukan. Prinsip keempat, ingat kefanaan. Setiap pertemuan bisa menjadi perpisahan. Setiap hari bisa menjadi yang terik. Dengan mengingat kefanaan, kita lebih menghargai waktu, lebih menghargai orang-orang yang kita cintai, dan lebih bijak dalam memilih reaksi. Mengapa harus membuang energi untuk membalas dendam? Jika hidup ini terlalu singkat, mengapa harus mengikat diri pada kemarahan? Jika kita tidak tahu kapan napas kita akan terhenti, menguatkan diri dengan prinsip hidup Stoik berarti melatih hati agar tidak mudah terguncang. Dunia boleh berisik, tetapi batin kita tetap hening. Orang lain boleh mencoba menjatuhkan, tetapi kita tetap tegak. Karena tahu harga diri kita tidak tergantung pada kata-kata mereka. Dunia boleh berputar tak tentu arah, tetapi kita tetap punya kompas batin yang memberi arah. Tentu, menjalani prinsip bukan berarti kita tidak pernah tergoda, tidak pernah goyah, atau tidak pernah lelah. Kita tetap manusia, dengan segala kelemahan. Namun setiap kali kita jatuh, prinsiplah yang menolong kita bangkit. Seperti seorang pelaut yang terseret badai, ia bisa kehilangan arah sejenak, tetapi dengan kompas, ia bisa kembali menemukan jalannya. Begitu juga kita, menguatkan diri dengan prinsip Stoik juga berarti berani hidup dengan keutuhan. Kita tidak lagi hidup demi memuaskan semua orang. Kita tidak lagi mendasarkan kebahagiaan pada faktor luar. Kita berdiri tegak di atas fondasi yang kita yakini benar. Dan disitulah letak kebebasan sejati, kebebasan dari belenggu opini, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari dorongan yang tidak terkendali. Prinsip bukan sekadar teori. Ia harus dipraktikkan setiap hari dalam hal-hal kecil sekalipun. Saat kita disakiti, kita memilih tidak membalas dengan kebencian, itu prinsip. Kita tergoda untuk menyerah, kita memilih tetap berusaha, itu prinsip. Saat kita dihadapkan pada pilihan antara yang mudah tapi salah, atau yang sulit tapi benar, prinsiplah yang membimbing kita. Dan setiap kali kita berpegang pada prinsip, kita menguatkan otot batin kita. Kita menjadi lebih tahan terhadap godaan, lebih tegar menghadapi luka, lebih tenang dalam menghadapi perubahan. Hidup tanpa prinsip ibarat kapal tanpa arah, terombang-ambing tanpa tujuan. Tetapi hidup dengan prinsip Stoik ibarat kapal dengan kompas, yang meski diterpa badai, tetap tahu kemana ia hendak menuju. Jika kita ingin benar-benar kuat, jangan hanya membangun kekuatan fisik, atau kekayaan, atau jabatan, bangunlah kekuatan. Prinsip. Karena kekayaan bisa hilang, tubuh bisa melemah, jabatan bisa dicabut. Tetapi prinsip yang kuat tidak bisa diambil siapapun. Itulah kekayaan sejati yang menjaga kita sampai akhir hayat. Maka, jangan hanya bertanya, bagaimana agar aku tidak lagi terluka? Tanyakan juga prinsip apa yang harus aku pegang, agar meski terluka, aku tetap tegak. Dengan pertanyaan itu, kita tidak lagi hanya mencari perlindungan dari luar, melainkan membangun benteng dari dalam. Dan ketika benteng itu berdiri kokoh, tidak ada luka, hinaan, atau pengkhianatan yang bisa benar-benar menghancurkan kita. Sebab kita sudah menemukan sumber kekuatan yang sesungguhnya, yakni diri kita sendiri, yang berpegang pada prinsip hidup yang tak tergoyahkan. Dalam hidup, kita sering berhadapan dengan konflik. Ada orang yang menyinggung kita, ada yang melukai kita, ada yang mengkhianati kita. Luka itu kadang begitu dalam, sehingga muncul dorongan untuk membalas. Kita ingin menuntut keadilan, ingin menunjukkan bahwa kita tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tetapi jika kita jujur pada diri sendiri,
Bukankah seringkali pertempuran yang kita bayangkan hanya menambah luka baru? Banyak orang berpikir bahwa menutup sebuah cerita berarti harus ada pemenang dan pecundang. Bahwa untuk benar-benar merasa lega, kita harus menang melawan orang yang pernah menyakiti kita. Tetapi cara berpikir ini justru membuat kita terjebak dalam lingkaran dendam. Karena sekalipun kita merasa menang, hati kita tetap tidak tenang. Filosofi Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika kita berhasil menjatuhkan lawan, melainkan ketika kita berhasil menjaga batin tetap tenang. Menutup sebuah bab dengan kedamaian adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menutup hubungan dengan mereka. Apakah kita ingin berakhir dengan pertempuran yang hanya menyisakan rasa sakit, atau kita memilih untuk menutup dengan damai dan melanjutkan hidup dengan hati yang lebih ringan? Kedamaian di sini bukan berarti kita harus berdamai dengan perbuatan. Salah. Tidak. Kedamaian berarti kita tidak lagi mengizinkan luka itu menjadi racun yang terus kita bawa. Kedamaian berarti kita memilih melepaskan beban, memilih menaruh senjata, dan melangkah tanpa menoleh ke belakang dengan penuh kebencian. Menutup dengan damai seringkali membutuhkan keberanian lebih besar daripada berperang. Karena berperang itu mengikuti dorongan naluriah, marah, melawan, menyerang. Tetapi berdamai itu membutuhkan penguasaan diri, menahan ego, menerima kenyataan, dan memilih jalan yang lebih bijak meskipun tidak selalu memuaskan amarah. Bayangkan sebuah cangkir retak. Jika kita terus menggenggamnya dengan penuh kemarahan, tangan kita akan terluka semakin dalam. Tetapi jika kita berani melepaskan, rasa sakit itu akan berhenti. Begitu pula dengan hati kita. Mempertahankan dendam hanya memperpanjang luka. Melepus adalah cara kita menyembuhkan diri. Menutup dengan damai juga berarti menyadari bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam pertempuran yang tak pernah usai. Waktu kita di dunia terbatas. Mengapa harus mengisinya dengan kebencian? Mengapa harus terus membawa bayangan orang yang sudah menyakiti kita? Padahal kita bisa memilih untuk berjalan menuju cahaya yang lebih tenang. Tentu, berdamai bukan berarti melupakan segalanya. Luka tetap meninggalkan bekas. Tetapi bekas itu tidak lagi menjadi penjara, melainkan menjadi pengingat. Kita belajar dari pengalaman, tetapi kita tidak lagi terikat padanya. Itu bedanya berdamai dengan menyerah. Menyerah berarti membiarkan luka menguasai kita. Berdamai berarti kita menguasai luka itu, lalu melanjutkan perjalanan. Dalam banyak hal, menutup dengan damai adalah hadiah yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Karena kedamaian bukan untuk orang yang menyakiti kita, melainkan untuk hati kita. Untuk tidur yang lebih nyenyak, untuk langkah yang lebih ringan, untuk jiwa yang lebih bebas. Bayangkan, sebuah buku. Setiap bab memiliki awal dan akhir. Jika memaksa untuk terus menulis pertempuran tanpa akhir, bukankah cerita itu hanya akan melelahkan? Tetapi jika kita berani menutup bab itu dengan damai, kita memberi ruang bagi bab baru yang lebih indah untuk dimulai. Stoik mengingatkan kita, musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri yang tidak mampu menguasai pikiran dan emosinya. Maka, jika kita berhasil menutup dengan damai, sebenarnya kita sudah memenangkan pertempuran terpenting, pertempuran melawan diri sendiri pada akhirnya. Kita tidak akan diingat karena berapa banyak musuh yang berhasil kita kalahkan, tetapi karena bagaimana kita menjaga hati tetap penuh kedamaian. Orang lain boleh meninggalkan luka, tetapi kita selalu punya pilihan untuk menutupnya dengan kebijaksanaan. Jadi, ketika hidup memberi kita kesempatan untuk menutup sebuah kisah yang menyakitkan, pilihlah kedamaian, bukan pertempuran. Karena kemenangan sejati bukanlah ketika kita membuat orang lain jatuh, melainkan ketika kita bisa melangkah pergi dengan hati yang tidak lagi terbebani. Dan mungkin disitulah ketenangan sejati bermula pada akurnia. Hidup ini selalu memberi kita pilihan. Apakah kita ingin terus terikat pada luka, atau kita ingin berjalan dengan jiwa yang lebih ringan? Ingatlah, arah hidup kita sangat ditentukan oleh arah pikiran kita. Jika Anda merasa setiap hari begitu riuh, jika Anda sering lelah dengan beban pikiran yang tak ada habisnya, izinkan diri Anda berhenti sejenak, tenangkan hati, luruskan pandangan, dan arahkan pikiran pada hal-hal yang benar-benar memberi makna. Disinilah arah mindset hadir, sebuah ruang sederhana untuk kita belajar bersama bagaimana mengelola pikiran, bagaimana menenangkan jiwa, dan bagaimana menemukan kedamaian dalam setiap langkah. Karena kami percaya
Ketenangan bukan sesuatu yang dicari jauh di luar sana, melainkan sesuatu yang bisa kita bangun dari dalam diri. Jadi, tetaplah bersama kami di Arah Mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.